Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Frista Rama Arsinda dari kelas 3B dengan NPM 231063108063, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fokus Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tinggal Perbangsa Karawang. Buat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi yang diampu oleh Dr. Ibu Cut Nur Aini, SPD MPD. Topik utama pada tugas ini adalah asimilasi. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk menganalisis atau mengasimilasi diri saya sendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih asimilasi itu. Asimilasi adalah proses penggabungan budaya di mana identitas budaya asli hilang dan digantikan oleh budaya baru yang dihasilkan dari percampuran tersebut. Baik, maka dari itu saya akan memaparkan hasil dari analisis diri saya sendiri. Saya lahir tanggal 2 Juli 2004 bertepatan di Bogor. Namun ketika saya menduduki kelas 1 sekolah dasar, saya dan keluarga saya diharuskan untuk pindah ke Bekasi karena satu dan lain hal. Saya tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi dikarenakan memang lingkungan yang ada di Bekasi ini merupakan saudara-saudara dari ayah saya. Saya sudah cukup sering berkunjung ke sana dan sudah mengenal banyak saudara-saudara saya, lebih tepatnya saudara yang seumuran dengan saya. Ayah saya asli Betawi dan bunda saya asli Jawa, bertepatan di Mojokerto. Tetapi orang tua dari bunda saya sudah pindah ke Jogja hingga sekarang dan itu tidak mengubah bagaimana cara berbicara bunda saya, karena memang masih di lingkungan yang sama, yaitu menggunakan bahasa Jawa halus. Lalu bagaimana sih cara saya berbicara? Nah, cara saya berbicara itu meskipun ibu saya merupakan orang Jawa, tapi saya tidak dapat mengikuti cara berbicara beliau dikarenakan memang saya mengikuti lingkungan yang saya tempati saja. Kebetulan Bogor dan Bekasi itu tidak jauh berbeda ya. Walau memang berbeda cara penggunaannya, di Bogor itu saya dikenalkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang halus dan tidak ada yang berbicara dengan nada tinggi. Dan juga tidak ada campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Namun ketika saya sudah di Bekasi, karena ayah saya dan keluarga-keluarganya itu Betawi, maka cara berbicaranya pun agak tinggi dan menggunakan bahasa yang agak kasar. Tetapi saya sudah diberitahu oleh kedua orang tua saya untuk tidak mengikuti gaya nada tinggi tersebut karena cukup ikuti yang baik-baiknya saja, karena meskipun ayah saya itu Betawi, ayah saya tidak pernah mengajarkan untuk berbicara dengan nada yang kasar dan juga tinggi ke anak-anaknya dan juga istrinya. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa saya menggunakan bahasa Indonesia yang sewajarnya saja, meskipun kadang terseret kata-kata Betawi dari mulut saya seperti kata bagen, natep, ilok, dan lain-lain. Lalu dari segi kepribadian saya menggambarkan diri saya sebagai cenderung orang yang cukup sensitif dan kurang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Maksud dari tidak dapat mengendalikan emosi dengan baik ini adalah meskipun saya dalam kondisi marah atau emosi nih, saya akan tetap memvalidasi perasaan itu dengan menangis saja, bukan dengan marah-marah. Menurut saya, menangis itu sudah cukup untuk memvalidasi perasaan saya meskipun sedang tidak ingin menangis atau sedang tidak sedih. Bagi saya menangis itu tuh mungkin akan mengurus energi diri sendiri karena saya akan menangis jika memang saya lagi sendirian. Namun kalau saya untuk memilih marah-marah justru akan menguras energi orang-orang sekitar yang mendengar. Saya itu dibilang sebagai people pleaser atau pelabelan informal yang artinya mempunyai keinginan kuat untuk menyenangkan orang lain dibanding menyenangkan diri sendiri. Jadi saya akan berusaha untuk mendapatkan first impression atau kesan pertama yang baik dan mendapatkan kesenangan dari orang-orang akibat saya. Selanjutnya, saat ini saya sedang merantau di Karawang untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Tinggal Perbangsa Karawang. Hal yang cukup mengagetkan bagi saya itu adalah ternyata orang-orang Karawang justru menggunakan bahasa Indonesia yang kental, tidak seperti Bekasi, Jakarta, dan kota-kota lainnya yang meskipun berada di Jawa Barat, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari mereka. Tetapi hal itu tidak membuat saya kagok atau membuat saya kesusahan dalam berinteraksi karena memang teman-teman saya itu yang asli Karawang tetap menerima saya bagaimana cara saya berbicara yang menggunakan bahasa Indonesia. Saya juga mendapatkan beberapa bahasa Sunda yang saya mengerti seperti hatur nuhun yang artinya makasih, geura yang artinya cepetan, punten yang artinya permisi, dan lain-lain. Sekian hasil analisis dari diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penggunaan kata, salah penyampaian dan salah pelafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.